Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Bro Nanas. Update video kali ini melanjutkan settingan JM Tools untuk para pengguna HP kentang di PUBG Mobile versi 2.2 terbaru. Yang tertarik dengan settingan JM Tools menggunakan config atau active save dari HP ROG Phone 5 yang terbaru juga, tanpa harus di-download bahan confignya karena sudah tersedia di JM Tools. Ini adalah salah satu config yang super mantap ya guys ya, dan terbukti sangat ampuh mengatasi lag, patah-patah, dan frame drop ketika bermain PUBG Mobile. Dari grafik yang dihasilkan juga sangat mantap, FPS yang juga sangat stabil, sampai gerakan karakter yang lebih gesit, dan respon open scope-nya sangat cepat ya guys ya. Jadi ini sudah pasti bisa memberikan support pada skill kalian. Settingan ini juga sangat nyaman dan lancar ketika turnamen, scrim, rank, klasik, dan TDM. Jadi menurut saya kalian mesti coba settingan kali ini. Di channel Bro Nanas ini kalian juga bisa cari settingan lain. Udah ada banyak yang telah saya upload dan sudah support PUBG versi 2.2 yang terbaru. Kalian juga bisa request settingan sesuai dengan spesifikasi HP yang kalian gunakan dengan syarat like video ini dan video terbaru jika ada. Jangan lupa juga subscribe-nya jika kalian manusia, karena saya hanya menerima subscriber manusia, bukan robot ataupun sistem. Untuk mempersingkat waktu durasi video ini, kita langsung gas saja ke settingannya, so let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi JM Tools-nya. Sekarang kita buka aplikasinya, lalu masuk ke GPS Custom. Nah, saya ingatkan kembali kalau settingan ini khusus pengguna RAM 3 dan 4 HP kentang. Settingan JM Tools menggunakan config ROG Phone 5 atau ROG Phone, copotan dari ROG Phone 5. Baik, seperti biasa kita pilih varian game 2.2. Jadi saya infokan ke teman-teman, perhatikan karena di sini ada dua tipe RAM, maka akan saya terangkan settingannya agar pengguna RAM 3 dapat settingannya dan pengguna RAM 4 juga dapat settingannya. Kita masuk ke grafik dasar. Untuk bagian resolusi kita pilih 960x540 untuk pengguna RAM 4, sedangkan untuk pengguna RAM 3 kalian pilih 800x600. Oke. Lalu pada bagian grafik kita pilih Super Smooth Neo. Untuk pengguna RAM 4 bisa memilih Smooth, sedangkan untuk pengguna RAM 3 bisa memilih Super Smooth, dan juga pengguna RAM 4 juga bisa memilih Super Smooth Neo. Klik diaktifkan. Pada bagian FPS kita pilih bukan ekstrim. Untuk pengguna RAM 4 bisa memilih Ultra 40 fps, sedangkan untuk pengguna RAM 3 jika bawaan dari HP-nya hanya mentok ataupun default dari settingan PUBG di HP-nya mentok smooth medium, kalian pilih high untuk RAM 3. Kalau ingin lebih memaksakan lagi, nggak apa-apa, bisa memilih 40 fps, tetapi saya lebih sarankan untuk memilih 30 fps kalau defaultnya itu medium, sedangkan pengguna RAM 4 tetap memilih 40 fps. Untuk gaya kalian pilih sesuai minat kalian, di sini saya pilih soft. Lalu kita lanjut ke bagian MSA anti-aliasing, kita refresh terlebih dahulu agar tidak terjadi bug saat pemasangan. Klik tingkat MSAA ataupun anti-aliasingnya satu kali. Ini untuk pengguna RAM 3 dan RAM 4 bisa ikuti. Tingkat FSAA-nya 2 kali, tingkat anisotropi 1 kali. Bisa juga untuk pengguna RAM 4 memilih MSAA-nya 2 kali dan yang lainnya itu 1 kali. Di sini 1 kali dan juga di sini 1 kali. Oke. Setelah itu kita tutup. Kemudian pilih grafik lainnya. Pada bagian format warna, untuk pengguna RAM 3 dan RAM 4 kalian hanya bisa memilih antara default ataupun 32 bit. Tidak usah memaksakan untuk 64 bit, nanti HP-nya lebih tambah berat dalam proses renderingnya sehingga FPS-nya nggak stabil atau naik turunnya lebih parah. Jadi di sini saya
rekomendasikan pilih 32 bit. Kalau terjadi gagal pemasangan, kalian kembali lalu pilih default. Ataupun kalau nanti terjadi lebih lag atau masih nge-lag, kalian coba pilih default. Oke? Grafik tingkat rendering. Untuk pengguna RAM 3 kalian pilih low, dan pengguna RAM 4 bisa memilih medium. Objek jaraknya untuk pengguna RAM 3 bisa memilih low, untuk pengguna RAM 4 pilih medium. Bahan jarak kedua-duanya low. Kita tutup. Kemudian grafik lanjutan. Jenis grafik yang dioptimalkan. Jika awalnya pada bagian pemilihan grafik tadi kalian memilih smooth, kalian pilih smooth di sini. Tetapi jika kalian memilih super smooth new, kalian pilih super smooth new. Jadi kalian sesuaikan dengan pemilihan grafik pada awal-awal tadi dengan jenis grafik yang dioptimalkan. Untuk API grafisnya kalian pilih OpenGL 2.0 Improve Game Performance. Kedua-duanya saya rekomendasikan memilih API grafis 2.0 Improve Game Performance, dan settingan ini akan lebih optimal jika kalian mengaktifkan settingan 4x MSAA pada bagian settingan HP kalian di opsi pengembang. Saya rasa teman-teman sudah mengerti. Jika masih belum ada yang belum tahu caranya, nanti bisa komentar di video, saya bantu, saya arahkan untuk mengaktifkan fitur tersebut. Untuk grafis tanpa tekstur, untuk pengguna RAM 3 dan RAM 4, saya sarankan untuk aktifkan fitur ini. Jika nantinya ketika kalian memasang settingan ini dan kalian buka settingan grafik PUBG kalian tidak ada atau tidak berubah, masih settingan default, jangan khawatir. FPS yang dihasilkan itu tetap sesuai dengan settingan di GM Tools-nya, meskipun di settingan grafik PUBG-nya masih default. Itu karena kalian aktifkan grafis tanpa tekstur. Jika kalian tidak suka, padahal itu hanya persoalan tampilan settingan saja, kalian bisa matikan fitur grafis tanpa teksturnya. Tapi itu hanya persoalan tampilan settingan. Kalau kalian lebih mementingkan yang namanya performa, tanpa peduli apapun tampilan di settingan grafik PUBG-nya, asalkan FPS yang dihasilkan, performa yang dihasilkan sesuai dengan yang disetting di GM Tools, silakan aktifkan grafis tanpa tekstur. Oke, kita tutup. Kemudian pada optimasi GPU kita aktifkan, kita refresh. Kedua-duanya saya sarankan untuk memilih GL EXT Shader Frame Buffer Patch. Pada bagian ini kalian bisa lihat apa yang saya klik ini, ada tanda kursor. Oke. Kemudian kita lanjut memilih sumber daya ekstra. Lalu kita pilih Active Save. Seperti biasa kita refresh terlebih dahulu agar tidak terjadi yang namanya bug. Meskipun pada awal ataupun sebelum-sebelumnya kalian sudah memilih ROG Phone 5 ini, setiap kalian setting kembali, kalian wajib yang namanya refresh terlebih dahulu lalu klik kembali agar update lagi ke versi terbarunya. Siapa tahu pihak dari GM Tools-nya sudah memasang ataupun ada update terbaru dari Active Save ROG Phone 5-nya agar lebih sempurna dalam mengoptimalkan performa game PUBG kalian ketika memasang settingan ini. Untuk yang mengalami gagal download ataupun gagal pemasangan Active Save, kalian bisa ubah pada bagian crosshair antara yang jelas kalian ubah dari 4 ke ketiga pilihan ini. Kalian pilih salah satunya. Kita tutup. Untuk yang bertanya, kenapa kita tidak menggunakan raw data? Saya kasih alasannya karena raw data itu seperti halnya kalau dia copotan dari jenis HP yang kalian pilih di raw datanya, kalian terapkan di HP kalian. Kalau spesifikasi dari raw data yang kalian pilih, tipe HP yang kalian pilih di raw data tidak sesuai dengan spesifikasi di HP kalian, itu akan memaksa performa HP kalian sehingga cepat panas. Dan yang namanya cepat panas berarti overheat, menurunkan FPS, menurunkan performa, maka akan tambah nge-lag teman-teman. Jadi saya tidak pernah menyarankan untuk menggunakan raw data. Itulah salah satu alasan. Sebenarnya masih ada penjelasan lain, tapi itu akan sangat memakan durasi waktu lama kalau kita melanjutkan penjelasannya. Kita lanjut ke tambahkan script untuk performa lebih baik. Kalau kalian ingin aktifkan
script ini enggak masalah, silakan aktifkan. Kalau enggak ya enggak. Karena di sini saya tidak sarankan untuk aktifkan. Karena menurut saya itu tidak terlalu penting. Dan untuk yang bertanya, apakah GM Tools itu aman digunakan? Aman teman-teman, karena ini tidak termasuk dengan cheating. Untuk GM Tools ya, karena ada beberapa GPS tool yang memang dilarang karena ada fitur yang terlalu melebihkan ataupun mengubah dari bawaan PUBG-nya sehingga itu dikategorikan dalam hal cheating. Kalau hanya mengubah grafik, meningkatkan grafiknya, itu tidak termasuk cheating teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir perihal apakah GM Tools ini aman untuk digunakan. Saya bisa katakan bahwa ini aman teman-teman. Seperti biasa, ketika kalian melakukan settingan baik di GPS ataupun GM Tools, itu yang paling penting adalah cara penerapan. Jadi perhatikan, kalau kalian bertanya apakah ketika hapus data itu data kalian akan hilang, jawabannya tidak sama sekali. Asalkan sesuai dengan arahan dari aplikasi GM Tools, dan juga lebih jelasnya ada pada video kali ini. Perhatikan, klik terapkan. Klik terapkan lagi, klik saya mengerti. Di sini ada arahan untuk hapus datanya agar tidak kehilangan data saat kalian hapus data. Sebenarnya ini bukan hapus data ya, ini semacam fake hapus data saja, yang di reset itu grafiknya. Kalau proses hapus datanya sesuai dengan arahan GM Tools-nya, kita klik hapus data, bersihkan cache, klik hapus data lagi. Oke, setelah itu yang paling penting itu aktifkan perisian file dan media setelah hapus data. Kalau kalian tidak mengaktifkan perisian file dan medianya, otomatis data kalian akan hilang. Tetapi kalau kalian mengaktifkan itu, nggak ada masalah sama sekali. Oke, sampai di sini saya harap kalian sudah paham. Semoga tutorial kali ini ataupun cara settingan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, membantu dalam hal peningkatan performa gaming kalian di PUBG Mobile, mengurangi lag, FPS lebih stabil, menghilangkan frame drop, patah-patah, dan tidak cepat panas. Apabila masih ada yang kurang dimengerti, bisa kalian komentar di video kali ini sebagai jejak tanda kalian pernah mengunjungi channel ini, dan juga bisa menemukan solusi. Akan saya bantu bila saya mengerti ataupun bila saya paham apa yang teman-teman tanyakan. Untuk lebih memberikan saya semangat dalam hal mengupload video settingan, tolong berikan like-nya, subscribe-nya, komentar itu tergantung kalian. Apa kalian punya keluhan atau tidak, silakan kalian bisa tuliskan di komentar ya teman-teman ya. Saya Anasol dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik terapkan, lalu muncul seperti ini, kita let's go.